Bab keutamaan-keutamaan salat subuh dan asar. Salat fardu semuanya utama. Akan tapi ada beberapa salat yang lebih utama di antara lainnya. Nabi semuanya utama. Ada nabi lebih mulia di antara nabi yang lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu. Umat Nabi mulia semuanya, akan tapi di antara mereka ada tingkat-tingkat keutamaan yang berbeda-beda. Tergantung kedekatannya dengan orang mulia. Kalau dekat dengan Nabi, utama. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin utama. Semakin mengikuti sunnah Nabi, semakin utama. Dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan pun ada berbeda-beda. Ada yang lebih utama di antara yang lainnya. Ini di antaranya adalah keutamaan sholat asar dengan sholat subuh. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Musa al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Nabi pernah bersabda, man shallal bardaini dakhala al-jannata, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang melakukan salat bardaini, dua solat dingin kalau secara lafaz. Cuman bardaini ada maksud. Bardaini adalah disebutkan Imam Nawawi al-bardani as-subhu wal asri. As-subhu wal asru. Barang siapa menegakkan solat subuh dengan asar, aman dia, selamat masuk surga. Ini karena solat yang paling berat. Subuh kita didahului oleh lelap dalam tidur, sehingga kemalasan kadang menguasai seseorang sehingga meninggalkan sholat subuh. Adapun sholat asar adalah didahului oleh pekerjaan. Alangkah banyaknya orang yang lalai karena urusan dunianya sehingga ketinggalan sholat asar. Maka dua sholat ini karena berat, sehingga oleh Allah pun dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada semacam jaminan kalau ada orang waspada, hati-hati. Semua sholat tentu harus perhatikan. Akan tapi spesial sholat subuh dengan sholat asar, maka ini ada keutamaan yang khusus. Wa Nabi Zuhair ibn Ammarah ibn Ruwaybata, dikatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Zuhair. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lan yalijan nar ahadun, tidak akan masuk neraka siapapun, shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga solat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, yaitu solat asar, yakni al-fajr wal asra, yakni solat fajar, solat subuh, dan solat asar. Ini artinya apa? Termasuk tanda kalau orang itu nggak akan masuk neraka itu dua solat ini sangat lebih diperhatikan di antara solat-solat yang lainnya. Tentu solat yang lainnya dilakukan, karena meninggalkan solat duhur juga neraka jahanam. Akan tapi sebagai pertanda kalau ini benar-benar orang yang bakal dipungkasi oleh Allah dengan husnul khotimah ini, masya Allah. Solat secara umum dijaga, khususnya subuh dengan asar dijaga dengan lebih, maka ini sungguh tanda orang yang tidak akan masuk neraka dan tanda orang yang tempatnya nanti di surga. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan memang salat subuh berat. Alangkah banyaknya orang melakukan salat subuh menjelang terbit matahari, atau bahkan sudah terbit baru subuh, karena sudah terlena semalamnya dengan hiburan-hiburannya yang menjauhkan dirinya dari Allah, atau karena memang tidak pernah punya kebiasaan baik sehingga sering meninggalkan sholat subuh. Begitu juga sholat asar. Mau melakukan sholat di tempat, malas, pengennya melakukan sholat di rumah, akhirnya pun sholat pun tidak dilakukan karena sudah habis di jalan. Alangkah banyaknya orang seperti itu. Maka mulai detik ini perhatikan sholat asar.
yang disebut juga oleh para ulama salatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Dalam Al-Quran disebutkan jagalah salat semuanya. Jagalah salat semuanya, salat 5 waktu was salatul wusta, dan ada salat wusta. Para ulama mengatakan salat wusta adalah pendapat yang pertama adalah salat asar. Dan pendapat yang kedua salat wusta adalah subuh tadi. Paling tidak subuh itu ranking kedua menurut pendapat. Dua-duanya adalah salat hebat. Dan berat melakukan salat-salat di waktu seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, ini masalah keutamaan. Keutamaan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk disadari setelah itu. Kemudian diamalkan, biar kita mendapatkannya. Kalau kita bercerita tentang ada gunung emas, apa artinya? Kalau kita tidak pernah memilikinya. Kalau kita berbicara tentang lezatnya makanan, apa artinya? Kalau kita tidak mencicipinya. Kalau kita berbicara tentang keutamaan segunung segede apapun keutamaan, apa artinya kalau kita tidak mendapatkannya? Maka tidak cukup kita mendengar, akan tapi ayo kita jaga salat subuh dengan salat asar. Wan Jundab ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jundab ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha, barang siapa melakukan salat subuh, di sini mutlak, tidak ada guide-nya, tidak ditentukan salat subuh sendirian atau berjamaah. Kita ada pendapat, sebagian mengatakan memang di situ ada guide. Riwayat lain man shallal fajr fi jama'atin. Riwayat lain barang siapa salat subuh dengan berjamaah. Hadis di sini disebut oleh Imam Nawawi man shallas subha, hanya salat subuh saja, baik berjamaah atau tidak. Siapapun yang masih menjaga salat subuh, fa huwa fi dhimmatillahi, maka dia di dalam perlindungan khusus dari Allah. Semua dari kita dilindungi oleh Allah. Akan tetapi bagi siapapun yang melakukan salat subuh secara umum atau khusus, kalau salat subuh, kalau Anda melakukan salat subuh berjamaah, jelas jaminan itu. Tapi kalau sholat subuh Anda tidak berjamaah, menurut yang mengatakan berjamaah, Anda tidak mendapatkan. Maka jaga sholat subuh dengan berjamaah. Barang siapa sholat subuh, maka dia fi dhimmatillahi, dalam jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jaminan ini macam-macam maknanya. Apa sih maksud dengan jaminan dari Allah? Penjagaan dari Allah. Bukankah kita juga dijaga oleh Allah? Ada penjagaan yang khusus dari Allah. Sebagian mengatakan bahwasanya kalau sudah dijamin oleh Allah itu kalau seandainya, semoga panjang umur semuanya, kalau seandainya dimatikan oleh Allah di hari itu yang sholat subuhnya dia melakukan dengan berjamaah, atau dia sholat subuh, maka tanda kalau matinya dia husnul khotimah. Artinya kalau orang sudah melakukan sholat subuh berjamaah, susah su'ul khotimahnya. Ayo kita peduli dengan sholat subuh berjamaah. Bolehlah ada gerakan salat subuh berjamaah, biarpun hanya sebulan sekali, selebihnya tidak tahu di mana, kan begitu. Kita perlu salat subuh berjamaah setiap hari, diupayakan. Fangdur ya bna Adam, melihatlah wahai anak Adam, ala yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Wahai anak Adam, siapapun yang melakukan salat subuh berjamaah di dalam tanggungan Allah, jangan ganggu dia. Ini pendapat yang pertama, jangan ganggu dia. Yang mengganggu dengan dia, Allah akan tuntut urusannya dengan Allah. Ini ada dikisahkan suatu ketika, ada salah satu sahabat Nabi waktu itu bersama Hajjaj. Hajjaj itu senang membunuh. Kalau sudah marah sama seorang, bunuh. Kemudian memaksa mufti-mufti untuk mengeluarkan fatwa pembunuhan. Kalau tidak salah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Anas bin Malik. Tahu orang ini tidak bersalah. Cuman kalau seandainya Sayyidina Anas ini berfatwa enggak boleh dibunuh, malah dibunuh Sayyidina Anas nanti. Pokoknya fatwanya harus dibunuh. Wah, ini diktator kejam. Cerdasnya beliau, ini enggak boleh dibunuh, orang ini enggak bersalah. Kalau saya ngomong jangan dibunuh, saya kena. Kalau mau dibunuh dosa. Akhirnya apa? Cerdasnya Sayyidina Anas, Pak, tadi kamu sholat subuh atau tidak? Saya sholat subuh. Khalifah, ya Yusuf,
dia sholat subuh. Saya tidak berani memutuskan untuk dibunuh, karena siapa yang sholat subuh urusannya dengan Allah, loloslah dia. Artinya biarpun orang fasik punya keyakinan loh ya, Hajjaj adalah seorang pemimpin yang fasik, main bunuh, ulama-ulama disembelih, tapi ternyata masih takut dengan ancaman Allah semacam ini. Nah, maka dari itu waspadalah dengan seseorang. Kalau kita berbuat zalim kepada seseorang, takut dia adalah orang yang telah melakukan sholat subuh, urusan kita dengan Allah langsung. Memang semuanya urusannya dengan Allah, akan tapi ini lebih khusus, diperhatikan oleh Allah. La yatlubannallahu min dhimmati bi syai', makna yang pertama seperti itu. Jangan ganggu dia, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, urusannya berat. Ada pendapat yang kedua adalah sholat subuh, yang melakukan sholat subuh, maka dengan sholat subuh dia di dalam naungan Allah, perlindungan Allah secara khusus. Maka dari itu, anak Adam, anak Adam dan anak beriman, jangan sampai Allah menuntutmu karena kamu tidak sholat subuh. Nah ini maksudnya, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Jangan sampai engkau dihukum gara-gara kau tidak melakukan sholat subuh. Ini makna yang kedua. Jadi ancaman itu disampaikan kepada orang yang tidak melakukan sholat itu sendiri. Jangan sampai ada orang yang mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Maka ancaman la yatulbannakallahu fi min dhimmatihi, artinya apa? Jangan macam-macam, jangan berani-berani meninggalkan sholat subuh ya. Ancamannya gede di hadapan Allah. Itu. Kalau yang pertama, makna yang pertama difahami para ulama adalah jangan macam-macam dengan orang yang sholat subuh berjamaah, urusanmu dengan Allah. Ini dua-duanya adalah makna yang benar yang dihadirkan oleh para ulama. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu. Ada malaikat yata'aqabuna, berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yata'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yata'aqabun, bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya, berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman, malaikat di kiri kanan kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat. Yata'aqabuna, bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya. Dan berkumpul fi sholati subhi, di salat subuh wa salatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya tanknya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jadi kalau lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang jaga pergi. Nah. Fa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu, akan tapi itulah sunnah. Allah bertanya, bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustadz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustadznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustadz kok tanya? Masa gitu? Kurang ajar kamu. Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, biarpun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah.
Kaifa taraktahum ibadi? Kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan tumbuh ketika mengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Nah ini. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya. Disaksikan oleh malaikat-malaikat. Dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah. Bukan tugasnya malaikat. Kemudian juga dan an Jarir bin Abdullah, dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi. Waktu aku berada pada Nabi, fa nadhara ila al-qamari lailatal badri. Nabi melihat rembulan pada bulan purnama. Melihat rembulan di bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Engkau akan melihat Tuhanmu nanti seperti engkau melihat rembulan ini. La tadammuna atau la tudammuna. Kalau pakai tadam ditasydid tadammun, ini adalah masalah bahasa. Fi ru'yati, kau tidak akan kerepotan, tidak akan berdesak-desaan, tidak akan ribut bingung untuk melihat Allah. Tidak ada berdesak-desaan. Fa in istata'tum, kalau kamu bisa, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi. Kalau bisa jangan sampai kamu lalai, terkalahkan, maksudnya jangan sampai kamu tidak melakukan salat sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari faf'alu. Maksudnya pertama dirindukan kerinduan untuk melihat Allah. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat nanti di surga. Bagi ahli iman, orang kafir tidak bisa melihat. Ini adalah akidah yang diyakini oleh ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaati. Wujuhi yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman nanti di surga nadhirah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling agung adalah melihat Allah. Kaum Mu'tazilah mengingkari melihat Allah, karena kaum Mu'tazilah tidak pakai undang-undang surga. Mereka berbicara dengan undang-undang dunia, sehingga kalau namanya melihat kan harus dengan mata begini. Sehingga kalau kita melihat Allah, berarti Allah berposisi dong, di seberang sana dong. Berarti Allah bertempat. Maka kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga. Pendapat Mu'tazilah dipinggirkan, karena kita ahli sunnati wal jamaati hak bahwasanya Allah dilihat, cuman cara melihat jangan anda tanya, pokoknya ngelihat nanti. Adapun perumpamaan yang disebut oleh Rasulullah itu bukan berarti kita melihat Allah itu seperti kita melihat rembulan di dalam tempatnya Allah bertempat, tidak. Artinya apa? Allah bisa dilihat, dan cara melihat Allah nanti tidak perlu kita berdesak-desakan. Bukan berarti Allah bertempat di sana gitu. Itu adalah termasuk syirik, keluar dari iman. Mengatakan Allah bertempat keluar dari iman. Jadi Allah bertempat maksudnya seperti melihat rembulan itu dari keadaannya tidak perlu berdesak-desakan melihat Allah. Bukan cara melihatnya seperti Allah ada di sana, oh itu Tuhan Allah, oh bukan begitu. Nah, ini jadi kita bisa melihat Allah, ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati, Allah bisa dilihat. Dan ingat Allah tidak bertempat. Adapun cara melihatnya nanti kalau Anda masuk surga baru tahu gimana cara melihatnya nanti. Apakah perlu dengan mata kepala kita ini atau Allah buatkan cara lihat? Ini kan hanya alat melihat. Kalau kita panjang lebar tentang masalah melihat, di dunia saja ada hukum melihat, nggak usah pakai mata kok. Mimpi itu adalah mimpi, tapi mimpi itu nyata adanya, ya atau tidak? Pernah mimpi atau tidak? Anda sakit kalau tidak pernah mimpi. Baik. Mimpi itu adalah mimpi, tapi mimpi itu kenyataan adanya. Coba di dalam mimpi orang bisa saja, aku mimpi suatu ketika pergi ke pondok,
alhamdulillah ditanami pohon-pohon. Oh, ada bunga-bunganya warna merah, putih, kuning, hijau. Kemudian dia terbangun, lalu cerita kepada Anda, aku semalam mimpi di pondok ada bunga merah, putih, kuning, hijau. Kemudian orang yang Anda ceritai lalu berkata, kamu bohong. Loh, kenapa bohong? Matamu pejam kok kamu melihat merah, putih, kuning, hijau. Kamu itu tidur, ngapain melihat? Nah, kan? Anda didustakan enak enggak? Padahal Anda betul-betul melihat warna merah, putih, kuning, hijau. Terus kamu melihat dengan apa? Anda tidak bisa jawab. Ini baru di dunia, rumusnya saja Anda bingung, rumus mimpi. Nyata lihat baju kuning, baju hijau. Padahal mata Anda terpejam. Oh benar lihat. Dan Anda melihat benar dalam mimpi itu, wah indahnya warna kuning. Atau Anda yang mau nikah istikharah, kelihatan dia datang. Wah, dibatalin, bohong, nggak jadi nikah. Wah, nyesel kan gitu. Nah, ini adalah rumus di dunia saja, ada hal yang Anda tidak paham, tapi ada. Dan ternyata waktu Anda dalam mimpi melihat Anda tidak dengan mata, tidak tahu dengan apa itu. Ya pokoknya Allah kasih tahu warna merah, putih, kuning, hijau. Ini di dunia saja ada rumus, kita yang tidak sambung, tidak bisa memahaminya. Bagaimana nanti di akhirat? Yang di akhirat, oh luar biasa. Bayangkan. Enggak kebayang kalau Anda punya 16 pembantu, kopi langsung datang, es datang, nasi uduk datang. Nah, itu kan pembantu 16. Bisa. Tapi kalau di surga itu Anda baru angan-angan berkeinginan sudah didatangkan. Masya Allah. Makanya ada seorang yang mencoba mengiaskan keenaan di surga dengan di dunia, maka jadi murtad dia. Karena rumus di dunia itu kalau enak terus nggak pernah merasakan nggak enak, gimana tahu enak? Bukankah kita tahu rasa manis karena ada pahit? Nah ini kan ente kan di dunia. Kapan kita tahu manis? Karena kita pernah merasakan apa? Bagaimana di surga nggak ada siksa kok merasakan nikmat? Terus gimana nikmat ukurannya kayak apa? Lah inilah orang. Ente ini ngukur dengan dunia, ukuran dunia. Baik, dunia saja tidak semuanya rumus dunia nggak kita bisa paham. Rumus mimpi tadi. Makan sate enak, waktu bangun nyesel, ya Allah puasa-puasa kenapa kamu bangunin? Kan saya lagi mimpi makan sate. Tiba-tiba bangun ngos-ngosan, kenapa? Dikejar harimau. Lah, padahal dalam mimpi kenapa ketakutan? Memang harimau ada di mana? Dalam mimpi kenyataannya takut kok dia. Mau kita dustakan, marah dia. Oh bohong, gak enak bener itu. Lihat harimau mau diterkam, bangun, alhamdulillah. Memang sebaik-baik dalam mimpi adalah paling jelek saat bangun, dan sejelek-jelek dalam mimpi adalah enak kalau bangun. Mimpi ya mimpi, makanya hidupmu jangan urusan dengan mimpi. Selesai. Baik, kaum Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat nanti di surga, karena beliau mengiaskan hidup di surga dengan kehidupan di dunia. Akidah kita Allah bisa dilihat. Nah, kemudian nikmat yang paling agung adalah melihat Allah. Kemudian urutan selanjutnya kita melihat wajah baginda Nabi SAW. Kemudian melihat orang-orang yang telah berjasa dan punya kasih sayang dengan kita waktu di dunia. Melihat guru-guru kita, melihat ibunda kita. Allah, indah. Kemudian setelah itu, nah, gimana agar engkau mendapatkan itu. Gimana agar kamu semua mendapatkan ini? Lanjutannya, lakukan sholat subuh dan sholat asar biar masuk surga, nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melihat Allah nggak pakai berdesak-desakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi fanadha ilal qamari, melihat rembulan lailata 14 di hari yang ke-14, terang-terangnya rembulan, bulan purnama. Wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man tarakal asra, barang siapa meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar, habislah pahalanya. Ulama memahamkan makna ini adalah tidak hanya dengan satu hadis. Jadi kalau membaca hadis itu enggak cukup satu hadis, harus hadis-hadis yang lainnya. Bagaimana amal bisa terhapus gara-gara sholat asar? Ini ulama menjelaskan, yang pertama adalah jika orang tersebut meninggalkan sholat asar karena meyakini sholat asar itu adalah tidak wajib, maka dia murtad, masuk. Dan orang murtad pahalanya habis semuanya. Jadi ini yang meninggalkan sholat asar juhudan, karena menentang kewajiban asar, murtad dia, habita amaluhu, benar, habita amaluhu.
Yang kedua adalah meninggalkan sholat asar malas-malasan. Meninggalkan sholat asar dengan malas-malasan. Malas. Kenapa tidak sholat? Malas saja. Wajib tak sholat? Wajib. Terus malas. Menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, habitu amalu, sama, orang ini juga terhapus amalnya. Karena yang meninggalkan sholat asar, meninggalkan sholat fardu dengan malas-malasan, maka dianggap seperti orang kafir juga. Tapi menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, yang meninggalkan sholat fardu dengan malas-malasan akan tetapi masih meyakini kewajiban sholat tersebut, maka dia melakukan dosa yang sangat besar, dan dosa itu bisa saja menghapus pahala-pahala yang pernah dilakukan. Tapi dia masih disebut sebagai orang yang beriman, meninggalkan sholat tapi masih meyakininya. Yang keempat adalah habitu amaluhu, akan terkurangi amalnya gara-gara meninggalkan sholat asar. Terkurangi, bahkan bisa sampai mendekati habis, merugi kalau kita meninggalkan sholat asar. Baik, intinya ini adalah himbauan bahwasanya jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat asar secara khusus. Dan bukan berarti sholat yang lainnya boleh ditinggalkan. Kalau begini, sholat yang lainnya wajib harus kita lakukan, akan tetapi ketahuilah bahwa khusus sholat asar adalah lebih diperhatikan, dan juga sholat subuh. Baik, ini adalah tentang kitab Riyadhus Shalihin. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.